Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, ada beberapa keutamaan, beberapa kefadolan yang Allah berikan kepada orang-orang yang meramut anak yatim, orang-orang yang bisa memuliakan anak yatim, serta orang-orang yang bisa memperhatikan anak yatim. Tidak kurang dari 22 ayat Allah menerangkan di dalam Al-Quran mengenai anak yatim. Bagaimana kita bersikap kepada mereka. Di antaranya di dalam firman Allah yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Mereka sama bertanya kepadamu Muhammad mengenai anak yatim. Katakanlah wahai Muhammad, berbuat baik kepada mereka itu baik. Islah, berbuat baik kepada mereka itu baik. Di antara bentuk islah kita kepada anak yatim termaktub di dalam surat Al-Insan ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imunat ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiron. Satu di antara bentuk islah kita kepada anak yatim yaitu dengan kita memberi makan kepada mereka, menyantuni mereka. Wa yut'imunat ta'am. Orang-orang yang baik adalah mereka, orang-orang yang memberi makan atas makanan yang disenangi kepada miskinan, orang-orang miskin, yatiman kepada anak yatim, wa asiron dan kepada tawanan. Saudara-saudaraku, jangan sampai kita menyia-nyiakan anak yatim yang berada di sekeliling kita, karena Allah telah memberikan teguran kepada kita yang termaktub di dalam surat Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah engkau Muhammad siapakah pendusta agama? Dialah orang yang menghardik anak yatim. Artinya di dalam ayat ini hikmah yang terkandung, Allah mengisyaratkan, Allah memberi teguran kepada kita supaya kita memuliakan anak yatim. Jangan sampai kita menghardik, jangan sampai kita menyanyiakan, jangan sampai kita tidak mendatangkan hak-haknya anak yatim. Maka Al-Quran secara tegas memberikan penjelasan kepada kita bahwa anak yatim adalah sosok yang harus kita muliakan. Anak yatim adalah sosok yang harus kita pedulikan keberadaan mereka. Karena apa? Tidak semua anak itu bisa memilih dilahirkan dalam kondisi keluarga yang sempurna. Bahkan ada sebagian dari mereka yang lahir tanpa didampingi oleh kedua orang tuanya. Dengan memuliakan anak yatim, Allah menjanjikan pahala yang besar kepada kita, keutamaan yang besar kepada kita. Rasulullah SAW bersabda di dalam kitab Shahihul Bukhari dari riwayat Sahal. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahl bin Sa'ad. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Wa qala bi isba'aihi as-sababah wal wusta. Nabi bersabda, saya dan kafilul yatim, orang yang meramut, orang yang menanggung anak yatim, di surga itu seperti ini. Artinya kefadolan yang didapat orang yang meramut anak yatim yang pertama adalah dia akan dekat bersama Rasulullah nanti di surga. Kemudian kefadolan berikutnya, anak yatim mereka dalam kondisi secara mental karena ditinggalkan oleh orang tuanya, maka belum bisa mengelola diri sendiri dan belum bisa mengelola harta dari peninggalan orang tuanya. Maka ketika kita meramut anak yatim, berarti kita mempermudah ketika mereka kesulitan, kita membantu ketika mereka dalam
mengalami kesulitan di dalam menghadapi kehidupan yang mereka jalani. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam kitab Sahih Muslim, diterangkan, man nafasa'an muslimin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala muksirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Keutamaan yang kedua, yaitu orang yang barang siapa man nafasa, barang siapa yang menghilangkan kurbatan, satu kesusahan mikrobi dunia dari beberapa kesusahan dunia, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan dari beberapa kesusahan nanti pada hari kiamat. Waman yassaro ala musirin, dan barang siapa yang di situ menghilangkan atau memudahkan kesulitan yang dialami oleh orang lain, tentunya anak-anak yatim, ketika mereka belum siap untuk mengelola diri mereka secara mental, mengelola harta mereka, dan kita meramut mereka, kita sebagai kafil bagi mereka, sehingga membantu mereka untuk bisa hidup dengan seperti umumnya orang-orang yang mempunyai orang tua, maka kita akan mempunyai kefadholan. Allah akan memudahkan urusan kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Saudaraku, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tentunya semoga kita menjadi kafilul yatim, orang yang selalu memperhatikan anak yatim, peduli kepada anak yatim, sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan. Di dunia kita dimudahkan segala urusan kita, beberapa pertolongan akan Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.